Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cerita Puasa. Sa. Iman ragu-ragu banget loh, Man, ngomong sah-sahnya. Yang lain nonton di situ, dia nontonnya di samping. Iya. Kita sudah masuk di hari kesekian di bulan puasa. Mudah-mudahan di hari kesekian ini puasa kita tambah khusyuk. Amin. Segala pahala puasa bisa lengkap kita dapetin, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa nanti di ujung atau di akhir bulan puasa ini. Banyak orang yang termasuk gue itu pada saat udah gede-gede itu baru tahu bahwa dalam menjalankan puasa itu nggak sekedar cuma menahan lapar dan haus aja gitu. Waktu kecil-kecil mungkin kita diajarin apa aja yang membatalkan puasa sehingga puasa kita jadi gugur gitu. Artinya kita tidak dihitung puasa kalah dan kita harus ganti puasa kita di hari-hari mendatang gitu. Makan, minum, berhubungan badan di siang hari sama istri sendiri ya. Kalau sama istri orang, ya apalagi. Ya apalagi dah, iya. Berhubungan badan sama istri sendiri aja nggak boleh, berhubungan badan sama istri orang double dosanya. Dan itu masing-masing ininya, kifaratnya. Atau cara bayarnya itu masing-masing gitu. Ada yang harus dibayar dengan puasa, ada yang harus dibayar dengan memberikan puasanya berturut-turut atau memberikan makan fakir miskin berturut-turut, banyak lah gitu ya. Tapi begitu udah besar, ternyata puasa tidak hanya sekedar ada yang membatalkan puasanya, tapi pahala puasanya juga ada yang membatalkan. Aduh, gue lupa browsing sih ya. Tapi yang gue inget itu, yang membatalkan pahala puasa adalah pertama berkata bohong. Coba di browsing doang, benar gak gue yang membatalkan pahala puasa? Dan ini biasa banget, sering kita lakukan dalam puasa gitu. Jadi bahaya kalau kita puasa tanpa ilmu itu berbahaya. Bahayanya artinya kita bisa melakukan puasa ini percuma karena nggak batal sih puasanya, tapi pahala puasanya kita nggak dapet gitu. Karena dengan berkata bohong aja, dusta itu udah menggugurkan pahala puasa. Terus bersumpah palsu juga. Ini sering nih, kita lagi ngobrol-ngobrol, bercanda atau enggak, sumpah gue ini, padahal enggak benar gitu. Nah itu juga menggugurkan, bersumpah palsu. Terus mengadu domba juga, namimah kalau nggak salah. Itu juga membatalkan pahala puasa. Mengadu domba ya kadang-kadang memang hal-hal yang biasa kita lakukan dan kita nggak sadari, mungkin kita bercanda atau kita nggak ada maksud serius, tapi kita melakukan itu dan itu dampaknya adalah membatalkan pahala puasa. Itu baru 3, kalau nggak salah ada 5, berkata bohong, gibah juga kalau nggak salah. Gibah, waduh, gibah ini dosanya udah berlipat-lipat, terus membatalkan juga pahala puasa kita gitu. Kita ngobrol nih di ujung-ujung kalau buka bersama gitu ya, buka bersama tuh sambil nunggu maghrib, nanti kita ngobrol, apalagi kalau kita buka bersama sama sebuah WA group kita buka bersama. Nah yang nggak datang ini yang berpotensi untuk diomongin gitu. Kita ngomongin orang yang nggak datang gitu, atau kita ngomongin orang yang nggak ada di grup itu, asik banget gitu. Dan itu kita nggak ngerasa kita sedang merontokkan satu persatu pahala puasa kita. Udah mau ujung, udah mau deket maghrib, udah nunggu-nunggu, udah bagus-bagus, di ujungnya jadi nggak benar. Ada 5 ya, mana? Menjaga mata dari syahwat. Nah, tuh apalagi menjaga mata dari syahwat nih. Aduh. Ada. Kenapa loh, Man? Mana sekarang tuh fasilitasnya juga banyak. Mungkin kalau yang dulu ya, menjaga mata dari syahwat itu, kalau kita diem di rumah, udah kelar gitu. Kita nggak keliaran, nggak ngelihat ini itu gitu. Nah sekarang
udah ada di genggaman tangan kita gitu. Kita tinggal mau lihat yang mana gitu. Iya. Instagram gitu. Dan kita pengen nyari search sesuatu kan kita harus ke explore. Kelihatan. Mau nggak diklik gimana? Mau diklik gimana gitu ya. Bahaya gitu buat kesempurnaan puasa kita. Jadi mungkin kita bisa sedikit demi sedikit menyempurnakan puasa kita. Mungkin di tahun ini ada beberapa hal yang di tahun lalu kita lakukan dan membatalkan puasa. Tahun ini mudah-mudahan enggak. Memang sulit kalau kita lihat itu untuk mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Tapi bukannya tidak mungkin. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Mudah-mudahan puasa ini mendapatkan pahala yang sempurna buat kita semua. Dan kita bisa lahir sebagai individu baru di Idul Fitri nanti. Dan di Cepu kali ini ada seorang stand up comedian juara 1 juga, Suci 4 kalau nggak salah ya, atau 3 gitu, 4, Suci 4, seorang anak Betawi yang keren banget ini kalau lagi stand up. Kita sama-sama dengerin Cepu David Nurbianto. Belajar puasa ya dari SD kelas 4 udah diajarin mulai puasa, cuman masih yang kalau lapar ya makan gitu katanya. Tapi ikut sahur, ikut buka. Tapi kalau pas siang lapar atau haus ya udah nggak apa-apa, dibiarin makan atau minum. Terus lanjut lagi. Mulai full tuh SD kelas 6 kayaknya yang bener-beneran full ya. Karena guanya sendiri juga masih bandel, jadi kayak colongan-colongan ngakunya full padahal buka johor, puasa beduk istilahnya. Jadi jam 12 siang tuh biasanya kita minta bikinin mie goreng atau bikin sendiri karena umur segitu udah bisa masak mie sendiri tuh. Habis itu lanjut puasa. Lanjut puasa dan tetap ikut buka puasanya, ikut hype-nya, ikut sibuk juga nyari-nyari makanan buka puasa. Sering banget, Cing. Sering ya? Sering banget. Sampai sekarang aja masih. Bolong, kenapa lu bolong? Gue tuh kalau ngomongin pada akhir balik dan masa dewasa lah ya. Itu lebih kepada gue tuh punya penyakit lambung. Iya, gue pernah kolaps, gue sampai masuk IGD, gue punya asam lambung. Kolaps sama siapa? Ya, begitu, kolaps sama dokter IGD. Iya, dari sudah pas divonis asam lambung itu GERD itu. Nah, pada saat itu tuh gue setiap puasa kayaknya jarang banget yang beneran sampai full 30 hari. Setelah gue dapet penyakit GERD ya, pasti ada aja bolongnya. Ya entah 2-3 hari atau bahkan sampai pernah bolong sampai 7 hari juga pernah. Tapi alasan medis ya? Alasan medis, karena dokter tuh, sampai ke dokter. Apa? Sampai ke dokter, maksudnya dokter bilang mendingan gak usah puasa dah gitu. Enggak, gue ngerasa keputusan gue sendiri, karena gue ngerasa kalau lambung tuh kan pasti berasa ya. Kita bisa ngerasain sendiri. Pada saat gue mulai kayak aduh kayaknya gue gak kuat nih, ya udah gue memutuskan untuk udahlah batalin aja daripada nape-nape, daripada makin parah gitu. Lo gantinya kapan tuh? Ya gantinya sesempatnya, Cing, setelah Lebaran, Senin Kemis lah. Oh, tapi sebelum puasa datang lagi udah lunas? Iya, udah lunas. Kalau puasa paling kalau zaman kecil dulu ya udah kita ngeramein masjidnya. Ya itu ngeramein, bukan ngeramein ibadah, tapi kita main petasan, main perang sarung, sholat subuh. Habis sholat subuh orang pada pulang ke rumah, kita perang petasan. Dulu gue inget banget di tol Pondok Aren, pintu tol Pondok Aren yang belum jadi tuh, tol Pondok Aren. Kalau lu mau ke arah Bintaro, BSD pasti lewat tol itu. Dulu tuh tol itu belum jadi, itu di ini buat ajang perang petasan. Janwi. Janwi bogem gede-gede banget, parah. Pokoknya gue nyaksiin juga tuh ada orang tangannya sampai putus kena petasan. Gue juga pernah kena petasan, korek, tangan gue berdarah, nangis segala macam. Pernah gue juga kayak gitu. Itu sampai kapan tuh? Lo umur berapa berhenti gitu-gituan? SMP masih, udah mulai masuk SMA baru udah kagak.
Bahkan SMP, SMA tuh masihnya kita nggak main petasan tapi main bola subuh-subuh di parkiran Bintaro Plaza tuh ingat banget tuh. Tapi terusin puasa. Nerusin puasa sampai Johor. Tapi terusin puasa. Main bola yang nggak yang main capek-capek banget, cuman ya gitu udah capek udah pulang. Tapi emang kampung Betawi gitu kali ya, Peter. Maksudnya di kampung gue juga begitu, habis subuh udah justru pada main habis subuh. Mainnya habis subuh. Bulu tangkis. Bener. Main bola, Yeah. main bulu tangkis, main petasan habis subuh tuh biasanya. Akhirnya banyak kan berpuasa juga. Iya, ya karena mungkin habis subuh masih seger kali ya, masih sahur. Habis belum lama sahur, tenaganya masih banyak. Kalau waktu-waktu siang mah gua kayaknya keseringannya tidur. Gila, habis subuh main bola ya. Iya, tidur beneran tidur. Kalau makanan yang harus ada di bulan puasa, gue tuh selalu menunggu lontong isi oncom. Ya, Itu untuk buka puasa. Lontong isi oncom, karena jarang banget gue temuin kalau bukan bulan Ramadan tuh lontong isi oncom. Banyak kan yang isi kentang, isi bihun. Ini yang beneran isi oncom, pakai sambal kacang, sama risolnya yang isi bihun. sambalnya sambal siram ya. Sambal siram, sambal kacang. Kalau sahur lo ada menu khusus kan? Sahur gue nggak ada menu khusus, tapi sahur ini semenjak gue punya asam lambung itu ya, gue harus standby obat mah. Sahur tuh selalu gue nggak pernah kelewat tuh, sama kurma buat gulanya tuh gue dari kurma, sama standby obat mah gue minum pada saat sahur. Iya. Makan kalau makan nasi justru gue nggak terlalu banyak porsinya malah. Puasa sambil kerja, gue sih ya biasa aja, tetap puasa. Kalau yang nggak kerjanya nggak berat-berat banget. Kalau kayak syuting tuh kan, apalagi di ruang ber-AC tuh kan nggak berat-berat banget ya. Jadi tetap lanjut puasa. Ya mungkin buka puasanya aja yang agak beda, karena kan kita bareng-bareng sama kru, bareng-bareng sama temen talent yang lain. Biasanya makanannya aja tuh yang kebanyakan macamnya gitu, ada ini ada itu, kadang nggak kemakan juga tuh. Biasanya buka puasa cuman pakai HP, ini banyak banget pilihannya kalau buka puasa di lokasi syuting tuh biasanya. Jadi udah cukup kenyang dengan menu bukanya, bukan menu makanan beratnya ya gitu. Kayak snacks ininya ya. Ya, snack-snacknya gitu, Tajil, gorengan, tajil dia tajil, gorengan, lontong, es-esan, es buah, es cendol, kadang yang manis-manis paling lupis gitu. Lupis kan ketan juga ngenyangin ya. Lo kan udah merit nih, udah mulai mudik jadinya kan lo? Iya benar, mudik. Udah berapa kali mudik lo? Berapa kali mudik semenjak nikah ya? Ya dari awal nikah udah mudik. Lo selalu mudik? Selalu mudik. Ke Madura, kampung istri. Naik jalur darat, bawa mobil. Mobil sendiri? Berapa jam tuh? Normalnya sih 12 jam kalau kita 3 kali berhenti lah. Tapi kalau 2 kali berhenti terus labas tuh bisa sampai 9 jam sampai. Lagi mudik? Iya. Lagi lebaran? Iya. Nah, gue biasanya cing, gue mudiknya tuh nggak di high season ya istilahnya. Iya. Hamin berapa gitu, gue dari jauh-jauh hari udah jalan. Jadi gue ngerasain bulan puasa di kampung bini gue. Jadi puasa masih kurang 10 hari itu gue udah berangkat gitu. Jadi bukan yang mepet-mepet, udah tinggal 3 hari itu kan macet ya. Nah, tanggal-tanggal segitu tuh masih kosong jalanan. Jadi nggak kena macet ya? Nggak kena macet. Baliknya juga nggak kena macet? Baliknya juga nggak kena macet. Jadi nggak pernah ngerasain macet yang belasan jam gitu? Wah, nggak pernah. Alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain. Apa ya arti puasa buat gue sekarang? Ya itu sih, ngelatih hidup prihatin. Ya ini selain dari nilai ibadahnya ya, gue ngerasa sih puasa itu ngelatih hidup prihatin, dimana ya kita sebisa mungkin menahan apa yang kita mau, entah itu dari makanan, minuman, di saat bulan Ramadan gitu. Semoga di bulan-bulan selain Ramadan juga kita bisa melakukan itu. Artinya misalkan kita lagi hedonnya kehidupan anak zaman sekarang kan salah satunya adalah makan ya, makan dan jajan itu.
gimana sebisa mungkin kita berlatih gitu. Bulan puasa aja gue bisa nih nahan untuk tidak jajan makan makanan mahal, masa bulan-bulan yang lain nggak bisa. Lebih kepada ke situ juga sih, supaya kita bisa menahan diri untuk tidak hidup berlebihan dan hedon. Oke, terima kasih Mas David. Siap, Cing Adil.